agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya sebelum belajar kita akan membuat kesepakatan belajar. Siap teman-teman? Siap. Ya, baik. Kita akan memulai ya. Di samping sudah ada pembagian kelompok, kita sudah dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti setiap kelompok akan menuliskan apa sih kesepakatannya kira-kira enak untuk kita lakukan, kita sepakati bersama. Setiap kelompok mengajukan usulannya, menulis dalam kertas ini ya, kertas sticky note namanya ya, yang warna pink ini, ditulis nanti maju ke depan, menempelkan. Lalu akan kita buat kembali ya, kesepakatan bersama yang sesuai dengan apa hasil dari masing-masing kelompok. Kalau yang di sini tadi adalah ini baru menjadi contoh. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang silakan membentuk kelompoknya. Kelompok 1, silakan kelompoknya Mbak Tias maju ke depan untuk menempel. Kelompok 2 mungkin ada yang sudah selesai. Oh, Mas Randy atau Mas Ilham ya. Oh, Mas Ilham, silakan maju ke depan. Kelompok berapa Mas Ilham? 5. Silakan ditempel. Selanjutnya dari kelompok Mbak Zua, kelompok berapa Mbak Zua? Kelompok 4 ya, silakan ditempel di yang keempat. Kelompok yang lain ayo berdiskusi kira-kira apa ya. Baik, terima kasih. Nanti sambil menunggu yang lain untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, di sini kita akan berbagi. Mohon maaf, sebelumnya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita berbagi ilmu bersama dari hasil yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Di sini kita akan diseminasi budaya positif. Apa saja ya? Sebelumnya kita memahami tentang tujuan pendidikan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kebaikan yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi bukan mendoktrin, bukan mengharuskan, tapi kita menuntun apa potensi anak yang dimiliki, kita menuntun, kita mengarahkan seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kita memahami dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu membentuk karakter profil belajar Pancasila. Jadi budaya positif itu sebuah nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid, karena murid itu adalah ada tujuannya ya untuk membentuk karakter profil belajar Pancasila. Jadi untuk membentuk budaya positif itu kita menanamkan nilai pada murid supaya mereka itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Lanjut. Ya, di sini lumayan ada 7 konsep budaya positif. Nanti ke belakangnya banyak slide yang akan saya sampaikan, saya aturkan kepada Bapak Ibu. Mohon keikhlasannya ya, dan saya terima kasih sekali atas waktunya, meluangkan waktu. Sebenarnya ini tugas saya sendiri, tapi Bapak Ibu berkenan membantu, berkenan berbagi ilmu dengan saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Konsep budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Restitusi posisi kontrol, 6. Keyakinan kelas, dan yang 7. segitiga restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang pernah mendengar istilah ini, nanti kita bisa sharing bersama-sama. Lanjut. Poin yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman dan nyaman agar murid dapat bereksplorasi dengan optimal, memahami dan menerapkan budaya positif itu sendiri.
bentuk disiplin positif di sekolah seperti itu. Lanjut. Ya, ini keterkaitan antara tadi ya disiplin positif dengan posisi kontrol guru. Jadi ini seperti ada kasus ya, ada apa ya, kisah, ada kasus. Misalnya ada teman Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nanti Bapak Ibu bisa, atau mungkin supaya tidak ngantuk karena ini siang, mungkin suasananya saya sendiri juga suasananya melelahkan. Jadi mungkin nanti ada yang bisa maju ke depan atau mau mempraktekkan diri. Bapak Ibu yang tidak maju ke depan mempraktekkan di tempat duduknya boleh, atau nanti ada yang mewakili juga, mohon kerelaannya maju ke depan. Jadi mengumpamakan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyiapkan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Pura-puranya murid itu diberi pesan sama gurunya. Itu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya barang itu ya. Tugas B, jadi nanti yang A itu mendapat, itu muridnya pura-puranya mendapat amanah untuk menjaga apa yang ada di tangannya itu barang berharga, untuk pokoknya dengan cara apapun tidak bisa diperbuat untuk dibuka atau diberikan kepada orang lain. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh dengan mengitik-itik, godang-godangi, ayolah seperti itu, boleh terus menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba ini terkait dengan posisi kontrol dan tadi slide sebelumnya ya, budaya positif. Saya boleh minta kerelaan Bu Dewi, boleh maju ke depan. Saya pura-puranya teman yang B ya Bu ya, saya kan teman A, Jadi ya, Bu Dewi itu mendapat amanah seperti tadi ya yang sudah diinstruksikan. Dan saya itu mau minta sesuatu dari Bu Dewi. Ini yang Oke, saya mau mencoba seperti ini ya. Inilah peran posisi kontrol itu. Jadi kok pulpennya apik banget, boleh ya saya pinjam? Jangan pilih satu-satunya karena ini berharga. Sesuatu yang penting di sini berharga sekali. Sebentar saja. Ya, bisa beli ada di kantin Bu. Saya mau punya jadi itu bagus banget loh. Gimana kalau misalnya saya ganti dengan uang 2 kali lipatnya? Tidak kok, bisa diganti dengan uang seberapapun. Bagaimana kalau misalnya diganti sama tiket umroh? Umroh ya? Iya, bagaimana ya Bu Dewi ya? Ternyata tidak ya. Tiketnya 1 atau 2? Satu Bu Dewi. Satu Bu ya. Dewi. Tapi ini kembali lagi tidak bisa. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dewi ya. Ya, jadi seperti itulah apa namanya ya. Mari mencoba-cobalah bukan dengan paradigma kita memberikan apa ya, kontrol kepada anak, disiplin kepada anak, bukan untuk menuntun ya, tapi memberi pesan-pesan seperti itu. Anak apa ya bisa dengan kesadaran dirinya untuk mempertahankannya. Lanjut. Hari ini adalah pengertian perubahan paradigma belajar. Ya, ini karena tulisannya sangat banyak sekali, jadi tulisannya kecil. Izinkan saya membacakan Ibu-ibu. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Bayes Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa ilusi di sini yang diluruskan ya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid.
tujuan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini ilusi penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ini harus sosok dodo yang masih mau satu kuring handayani pengajeng dados pemimpin nggih kang menahiku nyuwun tangene niku mendorong motivasi, jadi bukan untuk mengkritik. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini miskonsepsi tentang nek dulu napa nggih bisa mengkritik dan membuat orang bersalah, merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, jadi orang dewasa ya tetap mengarahkan nggih, bukan untuk memaksa, seperti itu. Lanjut. Poin yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya dengan ibu-ibu, makna dari disiplin itu sendiri. Mungkin ada yang berkenan menjawab, monggo. Bu Sartina. Ya. Ya, silakan. Perlu mikrofon? Tidak perlu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Disiplin. Ya, tidak ada yang salah, semua benar. Oh iya. Ya, siap. Salahku benar. Disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan norma dan apa ya? Nilai contohnya apa nilainya? Ikuti. Oke. Tertib, disiplin tertib, mencantumkan sesuai dengan norma nilai-nilainya. Oke, kemudian bisa dilanjut ke slide berikutnya. Oke. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina. Bermakna belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan mulia. Tujuan mulia berasal dari nilai-nilai. Tepuk tangan dong untuk Sartina. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu ini ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena ada kata kepatuhan. Oke? Lah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai. Betul, bisa dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa ya? Nilai-nilai positif yang di manusia banyak sekali itu. Ada gotong royong, mandiri, banyak sekali itu nilai kebajikan universal. Jadi mendorong seseorang itu untuk melakukan apa ya, tindakan yang mulia, tidak dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan hanya kepatuhan yang seperti itu, tapi juga berdasarkan dari motivasi dirinya sendiri untuk mematuhi nilai itu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai yang
motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti Bapak Ibu akan kita bahas juga apa sih motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik. Lanjut. Teori motivasi, ini dia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya seorang murid yang siapa saja seorang kalau misalnya takut dengan ketidaknyamanan atau wah nanti tidak dihukum. Nah kita itu motivasinya dari motivasi ekstrinsik. Jadi misalnya kalau tidak mengerjakan PR nanti dihukum membayar 500 misalnya seperti itu karena takutnya karena motivasi ekstrinsik. Wah nanti dihukum ini dikasih sanksi ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya karena nanti karya yang bagus akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan imbalan, atau yang gasik berangkatnya akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan imbalan, atau akan membagikan sebuah misalnya bintang ataupun stiker itu. Jadi sudah bilang sama muridnya besok kalau misalnya tertib akan diberi stiker, akan diberi pulpen, akan diberikan. Itu motivasi eksternal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini namanya motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi lebih ke misalnya seperti ini. Anak kelas 1, anak itu benar-benar belum bisa membaca. Dengan keinginannya sering berlatih, akhirnya dia bisa walaupun hanya 4 huruf dulu, B, U, K, U. Wah bisa buku dengan bangganya, maka berbinar-binar dengan bangganya. Wah saya bisa. Itu kan tanpa kita suruh kamu harus baca, bisa nanti bisa mengerjakan asal, bukan dari kita. Kamu siapa yang bisa baca nanti dapat hadiah dari bu guru, tidak seperti itu. Tapi karena memang keinginannya sendiri, misalnya kok bisa membaca, kok belum, seperti itu. Lalu dengan keinginannya sendiri dia membaca, dia bisa membaca. Terus kita memberikan hadiah seperti itu ya. Itu termasuk bukan motivasi eksternal, yaitu internal. Karena kita tidak mendahului dulu dengan janji-janji hadiah seperti itu, tapi dengan hasilnya sendiri baru kita mengapresiasikan. Jadi bukan di awal kita memberi perjanjian, bukan, tapi setelahnya sebagai berikutnya kesadaran dari kita sendiri seperti itu. Dan anak juga belajarnya dari internal sendiri, dari intrinsiknya sendiri, dari dirinya sendiri seperti itu. Lanjut. Kasus lagi ya Allah, kebanyakan kasus. Jadi mohon maaf ibu, kasus. Saya membacakan. Ibu anak sebelum kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat memulai tepat waktu karena ibu anak sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming, ini janji mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu akan mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya itu ya patuh antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit, terpaksa diganti sama Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, jadi dia menggantikan saja. Dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut. Apa yang terjadi? Mengapa? Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari di buku
pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk ke kelas? Kira-kira motivasi apa ibu-ibu? Ya, eksternal. Motivasinya dari luar sih ibu-ibu. Lah, ini ada di kata-kata iming-iming. Jadi itu termasuk motivasi eksternal. Lalu, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira apa ya Bu? Ya, karena mungkin terbiasa seperti itu, saya sedikit berbagi ibu. Jadi saat seperti ini kita biasanya memahaminya sendiri, lalu kita mengerjakan di LSS. Dari ibu-ibu CGP, bapak ibu CGP itu memberikan solusi, karena kalau intrinsik internal itu benar-benar tidak mengeluarkan apa-apa seperti itu ya. Jadi tidak dengan janji, tidak dengan apa ya, dengan cara apa, lebih ke motivasi. Tapi mungkin saya juga tidak memungkiri sebelum memahami ini, seperti kalau teman saya itu ya ribet ya, biarlah anak itu termotivasi, namun ternyata ini malah kurang. Mungkin di saat itu jangka pendek, untuk jangka panjangnya akhirnya anak terbiasa ketergantungan, iya sering diiming-iming itu. Jadi apa sih, berdasarkan diskusi itu ada yang memberi solusi, lebih melakukan pendekatan lagi ya, jadi lebih ke perkataan, lebih memotivasi, terus lebih mengingatkan keyakinan kelas kita. Nanti kita akan memahami juga tentang keyakinan kelasnya. Jadi bagaimana siswa itu sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita itu sudah buat keyakinan kelas. Di situ nanti kita juga menerapkan gimana sih baiknya jadi murid tanpa adanya motivasi ekstrinsik, tanpa adanya motivasi eksternal. Jadi berusaha yaitu lewatnya selalu memotivasi, selalu pendekatan, komunikasi yang baik dengan siswa seperti itu. Dengan wali juga, jadi ada kerjasama yang baik antara guru dan wali siswa. Dan bisa juga karena misalnya tidak lagi kita memberikan kesepakatan, karena yang menjadi apa ya, poin kita adalah siswa. Jadi kita memberi kesempatan pada siswa untuk ya sudah, siapa yang mau memimpin, siapa. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada mereka, mau milihnya yang bagaimana nanti kita mengarahkan saja. Ketika mereka mau bahasanya begitu mungkin seperti itu, nanti bisa diingatkan lagi dengan bagaimana kesepakatan kita di kelas, bagaimana keyakinan di kelas kita seperti itu. Bisa diterima ibu, lanjut. Nah, ini solusi saya mas. Sudah bilang banyak-banyak ya, ini ada solusinya. Saya baca nih ibu, solusi pemahaman kasus tadi, motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf ini ya, ini contohnya ya, huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu. Ini kan intrinsik G, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, semuanya sudah merupakan sebuah penghargaan seperti itu G. Misalnya kita mau memberi tambahan juga, tapi kan kita tidak di awalnya ya, kita tidak menjanjikan ya, seperti itu dari kita sendiri, bukan dari perjanjian sebelumnya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak saat dia sudah merasa bangga, jika kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kita lebih memotivasi, sudah mendapat kebahagiaan, kita menambahinya dengan seperti itu. Oke, secara alamiah kita tidak merusak-rusaknya seperti itu. Oke, lanjut. Penghargaan sebagai, masih saya titik-titik ya, tidak saya powerpointkan. Jadi di sini ini adalah LMS saya, ibu-ibu, bapak ibu, ini adalah LMS saya. Jadi tadi penghargaan sebagai, penghargaan itu sebagai apa ya? Dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ekstrim jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam.
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Lanjut. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jadi penghargaan itu tidak efektif karena seperti persyaratan seperti itu, geng. Selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Tidak efektif karena menimbulkan kekecewaan. Yang selanjutnya, penghargaan. Jika kita memberikan seorang satu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi seperti ketergantungan. Lanjut, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Menyambung ya. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Gini, intinya itu jadinya seperti pilih taksi itu sebenarnya aku memiliki yang oleh penghargaan yang rusak kayak gini jadinya seperti pilih taksi seperti itu yang merusak hubungan jadi seperti tidak sama. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan hampir sama, geng. Yang riset satu, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi mengurangi ketepatan karena adanya pemberian hadiah seperti itu, geng. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik karena ya seperti ketergantungan menurunkan kualitas karena mau dibayar dia nggak berkembang gara-gara yang ikut mau, tapi kalau misalnya tidak dibayarkan dia mau ingin tahu jadi gimana caranya mencari tahu. Itu namanya pengalaman. Penghargaan mematikan kreativitas. Menarik ini. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi lebih ke kok bisa berkurang karena mungkin gini, dengan caranya berapi ya dia lebih ke mencari misalnya di YouTube, misalnya di internet, jadi lebih ke plagiasi. Tapi kalau tidak dengan seperti itu kita memotivasi untuk ayo dikembangkan lagi bahasanya seperti ini, kamu pasti bisa. Puisi itu kan puitis gitu. Nanti kita jembatani dengan bahasa motivasi yang baik, mungkin nah itu ya nanti bisa berkembang seperti itu. Lanjut, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan
bodoh itu merasa dihukum tertekan. Mungkin kalau di kita seperti motivasi gitu. Namun setelah ini dia memahami kalau penghargaan itu menghukum seperti jadi beban untuk yang ranking 2 itu. Nah kok malah dia dapat yang peringkat 1 dapat hadiah apik. Jadi dimana sebenarnya seperti memotivasi tapi itu eksplisit seperti itu. Jadi dari luar mungkin lebihnya ke dalam karena kalau motivasi intrinsik itu ya benar-benar dari dirinya. Caranya memang telaten memotivasi anak, memotivasi murid itu memang telaten. Sebenarnya pun memberi hadiah setelahnya itu juga itu tidak baik ya, seharusnya tidak seperti itu sama sekali. Namun misalnya untuk anak kita sendirilah loh, dia memang berkeinginan belajarnya tinggi kok, bagus untuk anak kita sendiri kok misalnya, tapi tidak setiap dijanjikan apa mungkin itu tidak apa-apa, tidak menimbulkan ketergantungan. Namun tidak menjanjikan seperti itu dan alangkah baiknya memang kita tidak mempraktikkan untuk memberikan hadiah karena nanti terbiasa sekali. Lanjut motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri intrinsik saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf ini yang tadi ya. Jadi anak itu benar-benar termotivasi dari dirinya untuk belajar memahami huruf, memahami kata, dan dia bisa. Itu adalah motivasi dari dirinya sendiri. Kita sebagai guru memberikan ridhonya apa? Ya, alangkah baiknya supaya tidak menimbulkan kecemburuan ya memang kita motivasi baik, bagus, kita motivasi terus seperti itu ya, banyak tingkatan belajar. Lalu kita jalin komunikasi juga dengan orang tua untuk memotivasinya di rumah seperti itu. Jadi ada komunikasi kolaborasi bersama. Lanjut dia sambil monggo ibu-ibu saya mohon santai mau ini resmi sangat. Pemahaman kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Kasusnya banyak di ibu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya itu menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Biasalah murid kan seperti itu. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, tahu ibu-ibu yang sudah bersalah malah diperjelas seperti itu. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira nih Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju dalam baca menang ke ibu-ibu? Enggak? Setuju dalam baca siapa yang tidak setuju supaya tidak ngakak sekarang? Ya pasti ibu-ibu semua tidak setuju dan Bapak Ibu semua tidak setuju. Masa kok mempermalukan seperti itu? Misalnya kita pun jadi murid seperti itu ya nggak mau, ya tidak setuju. Mengapa? Ya itu bukan tindakan seorang pendidik, bukan tindakan seorang guru, karena guru itu memotivasi, bukan menghukum, menjadikan dia itu seperti merasa bersalah, bukan seperti itu. Lanjut, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita akan mempelajari tepat sekali. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua. Jadi nanti kita akan memahami, kita akan mempelajari berikutnya tentang, kita akan berbagi ilmu bersama tentang hukuman dan konsekuensi. Betul sekali. Ini seperti hukuman karena dia merasa dipermalukan seperti itu ya. Lanjut. Kecil sekali ya ibu-ibu ya.
Di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di bawah identitas gagal ada tulisan hukuman. Di bawah identitas sukses ada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Ini tulisannya. Mohon maaf ya, saya perjelas. Kalau kembali tidak jelas, saya dengan kata-kata itu. Hukuman itu identitas gagal. Karena apa ya? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid. Dia karena hukum. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati bersama. Gitu, itu konsekuensi. Restitusi ini adalah terbaru saya belajar ini berbagai restitusi merupakan pilihan. Jadi seperti kita itu mengajak siswa menemukan solusi dari apa yang dihadapi. Siswa itu memahami nanti nilai APE itu supaya menimbulkan, menciptakan budaya positif, menciptakan hal yang mulia, hal yang tepat, hal yang baik dari masalah yang dihadapi itu dengan apa? Ya ini dengan yang namanya restitusi. Restitusi ini lebih mengarah ke bagaimana kita berdiskusi bersama siswa mencari solusi. Kalau konsekuensi itu juga sudah mengarah kepada identitas sukses, itu sudah kesepakatan bersama. Jadi kita membuat sebuah kesepakatan tidak dari kita sendiri, tapi siswa itu berperan. Jadi kalau hukuman itu ya identitasnya ke arah gagal. Lanjut. Ini masih sama, nggih? Mungkin di lain waktu ketika ibu-ibu, bapak-ibu ngersake kayak seperti ini, insya Allah saya ada. Nanti bisa dibaca lebih mendalam, dihayati. Lanjut. Oke, ibu-ibu, saya mau tepuk semangat Bu Dewi. Saya mau tepuk semangat, tapi saya lupa. Bu Dewi boleh maju ke depan? Iya Bu Dewi, ada yang begini saya lupa Bu Dewi. Monggo, saya mohon kerelaannya supaya jangan Bu Dewi itu gitu. Monggo Bu Dewi, Bu Dewi. Supaya tidak mengantuk ya ibu ya. Saya Yuk, mari kita tepuk tangan. Hari cuma kita hari ini ya. Yuk, mari tepuk semangat ibu-ibu. Tepuk semangat. Sekarang panjang tulisannya lebih panjang ya. Tepuk semangat. Semangat. Ininya apa Bu Oh Dewi? itu kan apa kabar hari ini? Kita doakan ceria. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, berarti memang saya sudah fokus. Terima kasih Bu Dewi. Apa kabar hari ini? Oke, boleh. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Nanti jawab. Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar, gembira. Kalau nanti nggak gembira, bilang saja gembira. Mari. Oke. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar, gembira. Ada, iya, jadi suasananya mencair. Jangan tuh ibu-ibu. Lanjut, karena kita itu mau mari apa ya? Mari berlatih. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Kita membedakan maksudnya ibu-ibu. Antara hukuman atau konsekuensi. Nanti saya akan baca nanti kuncinya di belakang, masa kuncinya di depan nanti tidak asik ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ibu-ibu? Ayo, siapa yang sepakat hukuman? Hukuman atau konsekuensi ibu-ibu? Nomor 1. Apa ya? Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hadir atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi baik. Konsekuensi saya Ternyata hukumannya itu nomor 2 mungkin konsekuensi ya. Membersihkan coretan. yang kedua
kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ada hukuman konsekuensi. Tadi ini konsekuensi. Nomor 3. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 15 kali ini Hukuman, konsekuensi hukuman. Menggantikan tugas hukuman yang telah dicoret-coret, menggantikan tugas teman yang telah dicoret. Jadi konsekuensi. Nomor 1 itu kayaknya hukuman ya Putri. Baik, terima kasih sudah diralat ya. Hukuman, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang hukuman. Oke, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki berarti dia pakai kaki, tidak pakai sepatu, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi disuruh nggak pakai sepatu sesuai peraturan sekolah. Hukuman